Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Praktikum Data Mining, akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami dengan judul Penerapan Seleksi Fitur Metode Filter dan Embedded D3 pada dataset Auditrist dan Hard Disease. Yang beranggotakan, pertama ada Asrizal dengan NIM 121450010, lalu ada Ibnu Farhan Al-Ghifari dengan NIM 121450121, lalu ada saya sendiri, Rizka Istana Zahra dengan NIM 121450058, lalu ada Seladian Kafitri dengan NIM 121450043, dan terakhir ada Syifa Fernanda dengan NIM 121450094. Selanjutnya ada abstrak. Laporan ini membahas penerapan metode D3 dan filter pada data hard dan auditrist. Studi ini menguraikan penggunaan metode D3 sebagai alat analisis yang kuat. Decision tree adalah model yang dapat membantu dalam mengidentifikasi hubungan dan pola kompleks antara berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penyakit jantung. Filter digunakan untuk mengurangi dimensi data dan memfokuskan perhatian pada atribut-atribut yang paling relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengguna metode D3 dan filter dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang paling signifikan secara lebih efisien. Selanjutnya ada pendahuluan. Teknik feature selection adalah salah satu langkah utama dalam pra-pemrosesan data. Tujuannya adalah mengurangi jumlah fitur yang digunakan untuk menentukan nilai target suatu model. Kami menggunakan dua metode feature selection, yaitu metode filter dan metode embedded atau D3, serta dua dataset hard dan auditrist. Tujuan dari pengerjaan tugas ini adalah untuk mengevaluasi dan mengimplementasikan metode D3 dan metode filter dalam konteks analisis data pada dua domain yang berbeda, yaitu laporan keuangan perusahaan dan risiko kesehatan jantung. Berikut merupakan dataset yang kami gunakan. Dataset yang pertama yaitu audit risk yang dikumpulkan untuk membantu auditor dengan membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi perusahaan yang melakukan penipuan berdasarkan faktor risiko saat ini dan historis. Berikut beberapa kolom atau atribut dari dataset audit. Ada sektor, score, location ID, para A, skor A, hadis A, dan lain sebagainya. Kemudian dataset yang kedua adalah dataset Hardisis pada tahun 1988 yang berasal dari 4 lokasi, yaitu Cleveland, Hungaria, Swiss, dan Longprixvi. Beberapa kolom atau atribut pada dataset ini diantaranya X, CP, terus BPS, call, dan lain-lain. Kemudian pertama kita mempersiapkan data dengan melakukan pembersihan terhadap data. Pembersihan data merupakan tahapan untuk proses persiapan dan pemrosesan data mentah sebelum data tersebut dapat digunakan untuk analisis atau pemodelan. Salah satu dari tahapan tersebut adalah pembersihan data yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis atau pengambilan keputusan adalah data yang berkualitas tinggi. Berikut adalah alur dari pembersihan data yang dilakukan. Yang pertama, dimulai, kemudian mengimport library yang dibutuhkan, kemudian input dataset, kemudian melakukan pengecekan missing value, data duplikat, data pencilan, dan data tidak konsisten, kemudian menghapus missing value, data duplikat, data pencilan, atau data tidak konsisten, kemudian selesai. Selanjutnya adalah metode filter. Metode filter pada seleksi fitur merupakan metode untuk menyeleksi fitur-fitur pada dataset dengan cara mempertahankan fitur-fitur yang dianggap penting, lalu disisihkan fitur-fitur yang tidak penting atau relevan terhadap fitur lainnya. Berikut adalah alur untuk metode filter. Yang pertama, mulai kemudian mengimport library yang dibutuhkan, kemudian kita menginput dataset audit list karena kami menerapkannya untuk data audit list, kemudian mempersiapkan data dengan melakukan pembersihan data, kemudian pemilihan variabel prediktor dan target, kemudian membagi data menjadi data test dan data training, kemudian melakukan uji chi-square dan uji entropi terhadap data test dan training yang telah dibuat, kemudian memvisualisasikan hasil uji dari setiap fitur,
Kemudian melakukan uji eksperimen untuk menampilkan hasil statistik dan p-value dan selesai. Selanjutnya adalah metode embedded tree atau B-tree. Metode embedded atau decision tree itu merupakan metode yang menggabungkan perhitungan serta kriteria statistik dengan digunakan dalam metode filter untuk memilih dan mencari sejumlah alur tertentu. Berikut adalah alur dari metode embedded tree. Yang pertama kita mulai, kemudian mengimport library yang dibutuhkan, menginput dataset hard disease, karena kami menerapkan metode ini pada dataset hard disease, kemudian persiapan data, kemudian pemilihan variabel prediktor dan target, kemudian bagi data menjadi dataset tes dan training, kemudian melakukan fitting model menggunakan data training, kemudian membuat prediksi model berdasarkan fitting model dengan data tes, kemudian hitung akurasi model menggunakan perbandingan hasil prediksi dengan label sebenarnya, kemudian memvisualisasikan pohon keputusan dari hasil yang didapatkan, kemudian tampilkan hasil akurasi jumlah daun atau cabang pada pohon dan fitur-fitur penting. Kemudian selesai. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan selective Victor menggunakan metode filter. Nah, di sini kami mengenal data audit risk, lalu mengenal kolom risk sebagai kelas risiko dikasihkan untuk khusus audit ini. Pada kolom ini memiliki dua nilai numerik, yaitu 0 dan 1. Data ini kemudian kami gunakan untuk menghitung skor C-square untuk setiap fitur dan data set latihan target, sehingga dapat nilai C-square-nya untuk setiap variabel. Tingkat korelasi antar setiap variabel ditentukan oleh I-score pada masing-masingnya. Semakin tinggi nilai skornya, semakin besar pula hubungan korelasi antar variabel dan target. Dapat dilihat pada gambar di slide. Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa kolom yang baik menurut pengujian C-square adalah skor NP, dan skor B, serta sektor skor, discrete, dan prob. Sedangkan kolom dengan nilai informasi yang baik berdasarkan skor eigen adalah audit risk, internal risk, skor, dan total, dengan nilai korelasi sebesar 0,01, 0,11. Ini menunjukkan bahwa kedua ini memiliki tingkat korelasi yang rendah. Oke. Baik, selanjutnya masuk ke metode embedded tree. Nah, pada kali ini kami menggunakan dataset Heart-1 yang berisi hubungan antara penyakit jantung dengan 13 kolom kondisi medis pada pasien. Kami menggunakan kolom target sebagai fungsi dependennya. Kolom ini memiliki dua nilai unik, yaitu 1 yang memiliki informasi bahwa pasien menderita penyakit jantung, dan 0 yang berarti bahwa pasien tidak memiliki penyakit jantung. Nah, dapat dilihat hasilnya di sini yang menunjukkan visualisasi pohon keputusan. Dari visualisasi tersebut, terdapat banyak fitur yang dianggap penting, sehingga cukup sulit untuk menentukan fitur-fitur terbaik bila hanya dilihat dari visualisasinya saja. Maka dari itu, kita juga menggunakan tingkat penting dari masing-masing kolom. Nah, dapat dilihat bahwa kolom yang memiliki tingkat penting tinggi diantaranya adalah CP, OPIC, COL, TALAC, dan juga TRACE BPS. Selain itu, dilakukan juga embedded tree dengan data yang dibatasi, yaitu hanya 3 leaf saja. Nah, dari visualisasinya dapat dilihat bahwa fitur CP dan juga exam merupakan fitur terbaik yang dipilih dalam metode decision tree ini dengan tingkat pentingnya 0,69 dan juga 0,31. Sehingga selain dari fitur-fitur tersebut, maka fitur-fitur lain tidak digunakan.
Kesimpulannya, penerapan decision tree pada data penyakit jantung dapat memberikan beberapa kesimpulan yang berharga untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit jantung, mendiagnosis kondisi, dan meramalkan risiko seseorang terkena penyakit jantung. Decision tree dapat membantu mengidentifikasikan faktor-faktor risiko yang paling signifikan dalam pengembangan penyakit jantung. Data audit risk seringkali dapat memiliki banyak atribut atau fitur, termasuk informasi yang mungkin tidak relevan atau memiliki dampak kecil pada evaluasi risiko keuangan. Secara keseluruhan, penggunaan metode filter dalam data audit risk adalah alat yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas audit risiko keuangan. Ini membantu dalam mengidentifikasi atribut yang paling relevan dan meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi risiko keuangan perusahaan. Demikianlah hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.